sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하게. Kenalkan semuanya, saya adalah Marissa Yohana. Saya adalah owner dari online shopping Beauty Labs yang menjual produk skincare dari Korea. Di samping itu saya juga terlibat aktif sebagai pembicara di kegiatan anak muda dan juga komunitas gereja. Bagi kalian yang mau tahu lebih lanjut, kalian bisa follow di Instagram pribadi saya @MarissaYohana di belakang. Thank you. Sebenarnya awal mulanya aku mulai di online shopping kecantikan ini ya, waktu itu berat badanku kan 87 kilo. Waktu itu tuh kapan? Udah lama sekali ya. ABG lah ya. Oh, ABG. Jadi bisa dibilang sangat gemuk sekali badannya, kemudian kulitnya pun gosong karena ya karena suka ini aja main sepak bola. Tomboy aja. Serius. Makanya aku bilang kalau orang lihat aku sekilas, mereka nggak akan percaya kalau ini nih ownernya skincare gitu kan. Nggak percaya. Karena saya jago main volley, basket, sepak bola, renang, pokoknya tomboy banget dan gemuk gitu loh. Kemudian rambutnya tuh keribo. Nah, akhirnya gimana ya, bisa dibilang masa mudanya itu tuh isinya hal-hal yang kayak berbau ke anak-anak laki gitu loh. Nah, puncaknya ketika anak muda mulai ngalamin jatuh cinta, ini cinta monyet lah ya, ternyata ditolak gara-gara fisiknya tadi. Nah, fisiknya tuh jelek gak menarik kan. Akhirnya ketika ditolak hatiku sakit, ya aku mulailah berubah, dikenalin sama temenku yang udah rasa saudara. Pakai dong produknya ini bagus banget loh, beneran deh, ini bagus banget. Dan akhirnya aku lihat dia dari 100 kilo, dia bisa jadi sekitar 60 kiloan aja misalnya. Amazing banget kan. Dan aku pikir kenapa juga aku nggak coba gitu kan, mana tahu kan berubah. Nah, setelah dicoba, aku mulai konsisten jalanin selama step by step ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dengan sendirinya memang ada hasilnya berubah. Dan dari situ orang-orang mulai tanyain, Marissa kamu pakai apa, kok bisa berubah gitu. Nggak ada yang nyangka kan, dari anak bebek gitu, jelek anak gitu kan, sampai bisa berubah cukup oke. Dan kemudian mulai banyak yang suka juga. Dari situ orang-orang mulai kepo, nanya-nanya, akhirnya nitip ya kan, jadi dropshipper. Kemudian aku jadi reseller, dan akhirnya ketika modalku cukup, ya aku mulai provide sendiri lah di tempat kayak gitu. Jadi cinta ditolak bukan dukun yang bertindak. Apa skincare yang cinta ditolak, skincare yang bertindak. Balas dendamnya itu dengan berubah lebih baik. Ya, bahkan yang nolak itu sampai naksir, tapi sudah tak tolak balik. Itu awal mulanya kan. Pas berikutnya aku gagal kawin kali ya, gagal married umur berapa itu, 21, 22. Rencana kan waktu itu mau nikah muda. Biasa kan masih labil gitu kan. Jadi bukannya mikirin prestasi, mikirinnya pengennya kawin. Nah, nggak penting banget, untung nggak jadi, makanya nggak jadi nyesel gitu. Ketika aku ditinggal married, dia selingkuh dengan pramugari, badannya langsing. Waktu itu pas pacaran sama dia kan memang gebrok gitu. Nah, dari situlah aku belajar bahwa dalam hidup ini kadang-kadang anak muda itu nggak usah terlalu galau lah soal cinta lah. Fokusin dulu karirmu, studimu, ya apa yang menurut kamu itu prioritas utama. Nanti dengan sendirinya cinta yang bagus pun akan datang menyusul. Nah, cinta kan kalau dengan aku masih naik umur kayak sekarang, kasarnya satu persatu aku taikin lah tangganya pelan-pelan ya. Selesai kuliah, fokus kerja bisnis ya kan, kemudian aku mulai menginfluence juga orang-orang yang kenal. Pada akhirnya ya entah gimana yang naksir tambah bagus aja, tambah banyak. Dari situ aku mulai merasa, oh seperti ini ya, memang baiknya anak muda itu sabar. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Oca boleh dicatat ya Kak. Catat. Well, karena aku mainannya di bidang skincare ya saya, karena aku di bidang kecantikan, aku selalu bilang gini loh ke banyak wanita-wanita di Indonesia ini ya. Baik kamu yang berusia 20-an awal kah atau yang sudah cukup matang ya, aku bilang kita itu tiap hari kan ketemu banyak orang, entah orang yang sudah kenal ataupun orang baru. Setidak-tidaknya ketika mereka pertama kali ketemu sama kita, impresi mereka itu ada di mata. Dari mata enak baru turun ke hati. Jadi kalau ada yang bilang, yang penting kepribadian dulu lah ya kan, lihat tuh dari dalam jangan dari luar. Aku bilang itu sih bohong Kak. Nah, karena gimana kamu bisa ngomong cinta ketika kamu luarnya aja nggak suka ya? Kalau kamu naksir sama orang, kamu lihat apanya, dia baik, tulus kan, itu belakangan.
lihat dulu fisiknya oke, cocok, penampilannya bagus, kemudian skillnya ini oke, baru kita kenali karakternya. Itu yang bikin orang pengen bertahan. Nah, contoh misalnya nih, kalau misalnya Ocha ngeliat si Isa lagi tampilannya jelek urakan, kan nggak mungkin juga kayak kesengsem gitu loh. First impressionnya itu ya. Impresi pertama itu harus bagus. Itulah kenapa ketika aku main di kosmetik, aku selalu mengencourage para perempuan juga, yuk perbaiki tampilan kamu, make up lah secukupnya, nggak usah menor-menor ya. Tapi jangan lupa juga diri itu harus sehat, kelihatannya menarik, enak dilihat. Nanti barulah orang akan mau kenal kamu siapa, kepribadianmu gimana, karaktermu apa, prestasimu kah. Nah, kayak gitu-gitu tuh saling mendukung, Cak. Itu penting banget. Itulah kenapa aku mainannya di skincare. Bukan cuma merubah fisik, tapi sambil juga bawa ngobrol. Yuk kita diskusi, sharing. Gitu, tapi sebenarnya butuh nggak sih cowok itu tentang perawatan diri, ya balik tadi nggak hanya penampilan tapi juga buat kesehatan dan juga untuk menunjang karir. Oh perlu dong, karena kan di zaman sekarang ini kan bisa dibilang mobilitas kita setiap hari kan tinggi. Kita pergi ke sana ke sini, kemudian kita juga bekerja, kita nongkrong. Nah hal-hal kayak gitu tuh tiap hari bikin kulit kita kan jadi cepet kusam, kotor, dan rentan lah jerawatan. Kalau misalnya cowok malu pakai skincare, aku tuh bisa bilang gimana ya? Gak semua kok skincare itu yang mendok-mendok, menor-menor. Contoh kan kayak bedak ya cukup lah buat cewek, lipstick buat cewek gitu. Tapi kalau buat cowok cukup pembersih muka aja ya kan, facial foam, kemudian pakai krim atau semprot-semprot, selesai kok, Cak. Itu udah jadi kebutuhan yang utama supaya apa? Tampil menarik. Penampilan menarik, aku percaya juga bahwa nanti akan ada peluang-peluang bagus deh. Entah dapat pasangan yang menarik juga, pekerjaan lebih oke juga. Jadi saling berkesinambungan, penting banget. Nah ini tipsku ya buat para kalian semua nih, muda-mudi, entah para tante-tante juga ada di luar sana. Orang itu kalau menurutku biasanya hal pertama yang dilihat adalah wajahnya. Wajahnya tuh enak dilihat apa enggak gitu kan. Nah untuk itu karena wajah ini penting, usahakan jangan jerawatan. Kemudian selain gak jerawatan, poleslah make up secukupnya. Yang penting cocok sama kamu. Contoh nih, Cisa nggak bisa loh bikin alis, nggak bisa ngegambar eyeliner, apa shading, aku nggak bisa. Tapi bagiku selama mukaku bersih dan kemudian aku senyum terus ya, itu lama-lama orang tuh jadi oh enak ya dilihat, mukanya manis gitu. Setelah wajah oke, berat badan lah boleh, karena semakin kamu pede dengan dirimu sendiri. Salah satunya kan banyak yang ngeluh nih selama dari klienku ya, customerku, rata-rata keluhannya itu ya berat badan, entah karena dari masa pubertas jadi gemuk atau ketika sudah melahirkan anak jadi gedrot gitu. Makanya berat badan penting, Cak. Baru setelahnya kalian tambahin lah, mau kulit kayak bersih atau rambut lah rapi ya kan, itu semua balik lagi apa yang menurut kalian nyaman dan kalian butuhin. Untuk itulah kenapa seorang Marisa ini ada, supaya aku bisa kasih masukan juga, supaya aku bisa konsulin kalian gitu. Bagaimana sih cara untuk membeli produk dan kosmetik itu? Sebenarnya sih gampang banget. Kalian bisa kunjungin aja kalau ada di Instagramnya juga ya. Kebetulan di Instagram jualanku itu di Beauty Labs. Nanti akan dicantumin kok di video ya. Atau di Shopee juga ada. Kalian bisa langsung tekan order aja dan beres. Nanti tinggal tunggu sampai ya. Di situ akan ada banyak panduan-panduannya kok kalau kalian terus ikutin updatean Instagramnya. Gitu. Nah, di Beauty Labs ini ada apa aja sih cerita? Banyak banget, nanti bakalan disertai juga kok video-video produknya. Pokoknya kalian mau cari apa dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita provide semua, kita adain semua. Supaya apa, makin banyak banget orang-orang yang pede dengan dirinya. Nah, karena percaya diri itu penting ya. Karena percaya diri itu adalah kunci awal untuk meraih kesuksesan. Kamu gak akan pernah nemuin lah orang-orang minder yang bisa sukses. Produk-produknya ini kenapa sih, Cak? Produk-produknya dari Korea, apa karena sekarang lagi hits nih tentang Korea Selatan, atau memang sebenarnya produk-produk dari mereka tuh produk-produk yang berkualitas yang bagus dan mungkin bisa disaingkan juga dengan produk-produk berbagai negara lain gitu. Alasannya kenapa produknya? Satu sisi aku percaya memang ini adalah produk yang bagus ya. Semua produk yang diluncurkan orang itu pasti mereka akan mengklaim ini bagus. Dan kebetulan karena aku sudah pakai ke diriku sendiri dan ada hasilnya, aku bisa bilang ini cocok banget, ini bagus. Dan yang kedua, aku melihat momentum. Karena sejak 10 tahun belakangan ini, bahkan lebih ya berapa belas tahun ini, Korea itu mulai booming sekali di Indonesia. Toh, aku pikir-pikir kenapa juga nggak dijadiin bisnis. Karena semua peluang itu biasanya datang dari yang namanya momentum, ya. Betul? Makanya ketika ada momentumnya tapi kamu nggak ambil, keburu diserobot orang lain.
Nah, lebih baik daripada aku gak jelas kan jualan apa, aku jualin aja apa yang memang bidangnya tuh aku ketahui banget, aku paham banget. Salah satunya skincare ini. Skincare-nya dari Korea. Betul, supaya unik. Kalau misalnya sampai sekarang ini cuma Nisa masih menggunakan produk itu biasanya apa aja, mungkin bisa 1-2 produk yang dijelasin yang biasanya daily Isa gunakan. Aku masih pakai kok semua, misalnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kalau bisa dibilang boros enggak sih, sesuai kebutuhan aja. Karena kalau misalnya kayak kulitnya sudah bagus, ya udah nggak usah dipermak macam-macam gitu loh. Kalau misalnya berat badannya dirasa sudah ideal ya cukup. Tapi kalau misalnya masih mau diet, silahkan dilanjutkan. Jadi kalau untuk pemakaian hari-hari daily use, pakailah pula sabun, krim muka, bedak, kayak gitu-gitulah, standar aja kok. Standar dan juga pasti terjangkau dong. Dan harus menyesuaikan diri juga sesuai dengan kebutuhan. Sesuai lah dengan kantong. Oke, bagi kalian semua yang memang butuh perawatan harian, entah dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalian bisa kepoin di Instagram @beautylabs, atau bisa juga langsung order di Shopee dengan nama yang sama @beautylabs. Kalau misalnya kalian butuh konsultasi atau perlu pertanyaan macam-macam, kalian bisa langsung aja DM di IG saya, atau bisa chat juga ke admin saya, ada karyawan saya yang nanti urus di 0812 8230 1340. Nanti akan disertakan kok ya. Thank you. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 I say I'm really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야.